udah lihat kan videonya tadi? Nah, teman-teman, kegiatan yang dilakukan di video tadi itu merupakan konflik sosial. Konflik sosial merupakan suatu kondisi di mana adanya pertentangan antara dua pihak atau lebih yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Din, kamu tahu nggak sih, kamu kemarin ngomongin sama Nadira tahu? Ngomongin apaan? Dia bilang sama aku kalau nilai kamu bagus karena kamu nyontek. Demi apa? Dia ngomong kayak gitu? Iya, iya kan? Dia tuh kayak nyebarin cerita tentang kamu gitu, Din. Supaya nggak bisa gini, tahu kita harus kasih dia pelajaran. Ayo. Nah guys, aktivitas di video tadi itu menunjukkan salah satu faktor pemicu konflik sosial loh, yaitu adanya kesalahpahaman yang dapat memicu amarah. Selain itu, konflik sosial juga dapat disebabkan oleh beberapa hal lain, seperti perbedaan tujuan, pertentangan pendapat, dan hal lainnya. Woi, lu pinta gue kan? Pinta apaan sih? Lu pinta kalau gue nyontek, gue juga tahu. Ngapain gue pinta, lu pede banget gue omongin. Ngomong aku banget ya? Gue udah bilang enggak ya enggak lah. Pakai segala main fisik lagi. Itu cara main lu. Ngomong aku. Gue sih gampang ya. Tinggal sebar ke status sekolah. Kalau tukang nah, gue juga gampang. Gue tinggal bilang ya semuanya. Gue suka main fisik sama orang di sini. Apa-apaan sih lo? Teman-teman, pertengkaran di video tersebut juga merupakan salah satu contoh konflik sosial yang sering terjadi di sekitar kita loh. Tapi ternyata konflik sosial itu nggak melulu tentang pertengkaran. Beberapa contoh lain konflik sosial itu seperti aksi unjuk rasa masyarakat, lalu ada bullying, serta adanya perselisihan di media sosial. Aduh, pusing gak sih lihat mereka bertengkar kayak tadi? Padahal, akibat dari konflik sosial itu bisa ngasih dampak yang gak kecil loh guys. Jadi, beberapa akibat dari adanya konflik sosial itu seperti renggangnya hubungan pertemanan, serta adanya perpecahan belahan. Namun, konflik sosial juga dapat membuat kita berpikir lebih dewasa dalam menghadapi konflik. Guys, kan ngapain sih ribut-ribut gini? Tahu tuh si Dinda, masa tiba-tiba fitnah aku? Padahal tenangin diri kalian. Aduh, tadi aku keterlaluan gak ya sama Nadira? Dia pasti kaget tiba-tiba digituin. Kayaknya aku harus minta maaf deh sama dia. Udah nuduh-nuduh kayak gitu Aku tadi keterlaluan deh marahnya. Kenapa tadi aku gak jelasin baik-baik aja ya? Aku harus minta maaf nih ke Dinda. Wah, akhirnya mereka bisa tenang dan introspeksi diri masing-masing ya. By the way, hal itu juga bisa jadi salah satu faktor integrasi sosial loh guys. Agar dapat terciptanya integrasi sosial, ada beberapa faktor pendukung nih, seperti sikap saling menghargai, sikap saling memaafkan, serta penyelesaian konflik yang dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik. Aduh, ada Nadira. Nadira, aku bisa ngomong sebentar gak? Boleh, mau ngomong apa? Aku mau minta maaf. Kemarin aku bener-bener salah banget langsung nuduh-nuduh kamu kayak gitu. Iya, gak apa-apa. Aku juga minta maaf ya. Aku juga kemarin harusnya gak kesulut emosi, biar aku bisa jelasin baik-baik ke kamu. Gak apa-apa kan ya? Tapi pokoknya aku bener-bener ngerasa bersalah banget. Aku minta maaf sama kamu, pokoknya aku gak bakalan keluar lagi. Iya, Din, gak apa-apa, udah aku maafin. Sekarang kita udah temenan lagi kan? Kita jajan bareng aja yuk. Ayo. Nah guys, kalian pasti bertanya-tanya kan, integrasi sosial itu apa? Jadi, integrasi sosial itu merupakan proses penyesuaian dan penyatuan dalam masyarakat agar terciptanya hubungan yang damai di lingkungan. Nah, proses saling memaafkan tadi juga termasuk integrasi sosial loh, karena adanya kemauan dan kesadaran dari kedua belah pihak yang untuk bersatu dan menciptakan hubungan yang damai. Guys, ternyata aktivitas kita banyak yang termasuk integrasi sosial loh. Contohnya seperti berdamai setelah melalui konflik, musyawarah untuk mencapai keputusan yang tidak memicu konflik, serta dengan menghargai berbagai macam budaya yang berbeda.
Oke guys, kalian masih bingung gak sih hubungan konflik sosial dan integrasi sosial tuh apa sih sebenarnya? Jadi gini, konflik sosial yang diselesaikan dengan cara yang baik itu pasti akan berakhir damai. Nah, hubungan yang damai dan tentram setelah melalui konflik sosial itu termasuk ke dalam kategori integrasi sosial, teman-teman. Sampai sini dulu ya.